Pernahkah kau merasa, mengapa orang yang menyakitimu justru tampak bahagia? Mengapa mereka yang mengkhianatimu seolah hidup tanpa beban? Tapi ketahuilah, semesta tidak pernah lupa. Tidak ada luka yang sia-sia. Tidak ada air mata yang tak dihitung. Saat ini, mungkin engkau merasa sendiri, lelah menahan perih yang tak terlihat dunia. Tapi di balik itu semua, ada kekuatan besar yang sedang disiapkan untukmu. Sebuah pembalasan indah yang datang bukan dari tangan manusia, tapi dari tangan semesta yang agung. Tetaplah di sini, dengarkan kisah ini sampai akhir, karena kau akan tahu bagaimana cara semesta menuntaskan setiap luka yang kau pendam dalam diam. Hukum tak terlihat yang mengikat semua. Pernahkah kamu berpikir bahwa setiap tindakan, sekecil apapun, akan menciptakan getaran yang menyebar ke seluruh jagat raya ini? Seperti batu kecil yang dilempar ke danau, meski tak terlihat lagi, riaknya terus bergerak, menggetarkan permukaan air ke segala arah. Demikian pula dengan perbuatan manusia. Entah itu senyum tulus atau luka yang disengaja, semua terhitung, semua tercatat dalam hukum semesta yang tak pernah tidur. Mereka yang menyakitimu, yang menusuk hatimu diam-diam, yang menebar luka dengan kata atau tindakan, mereka mengira bahwa itu akan hilang begitu saja ditelan waktu. Padahal sesungguhnya mereka sedang menanam benih yang akan tumbuh, mekar, dan pada akhirnya memetik buah pahit dari tangan mereka sendiri. Hukum sebab akibat bukan sekadar dongeng tua dari kitab usang. Ini adalah tali halus yang melilit setiap jiwa manusia, tanpa kecuali. Kau mungkin sering bertanya dalam hati, mengapa orang jahat tampak bahagia? Mengapa yang menyakitimu malah tampak berjaya? Mengapa mereka bebas melangkah, seolah semesta tak peduli pada tangis dan sakitmu? Percayalah, semesta bekerja dalam diam, tidak tergesa, tapi juga tak pernah melupakan. Ibarat benih yang ditanam di dalam tanah, ia diam tak bergerak di permukaan, namun di dalam, akarnya mulai tumbuh, menusuk bumi, mencari air balasan yang kelak akan menyembur ke atas dengan dahsyat. Jangan tertipu oleh wajah-wajah tenang mereka. Jangan terlena oleh tawa mereka yang seolah tak tersentuh karma. Karena semesta tak membutuhkan amarahmu, tak meminta balas dendammu. Ia punya cara yang jauh lebih sempurna, jauh lebih menyakitkan, dan jauh lebih adil dari apapun yang bisa kau rencanakan. Semesta tahu kapan tali karma itu ditarik, kapan pagar keadilan itu diturunkan. Dan saat itu tiba, mereka akan tahu betapa mahal harga dari luka yang mereka tanamkan dalam hatimu. Tak ada yang luput, tak ada yang bisa lari. Bahkan jika mereka bersembunyi dalam sejuta doa, hukum semesta tetap menemukan mereka. Engkau mungkin tak melihat balasan itu sekarang. Engkau mungkin berjalan dengan dada penuh perih, menyimpan diam luka yang menganga. Tetapi semesta sedang menyusun jalannya sendiri. Ia menunda bukan karena lupa, tapi karena ia menginginkan momen yang sempurna. Momen di mana semua topeng tercabut, di mana kebenaran terungkap tanpa bisa disangkal lagi. Dan saat itu datang, mereka yang menyakitimu takkan lagi bisa berpaling. Mereka akan dipaksa menatap hasil dari benih buruk yang mereka tanam, memakan buah pahit dari pohon yang dulu mereka pupuk dengan kezaliman. Dan engkau akan berdiri tegak di tengah badai itu. Mungkin tanpa dendam, mungkin dengan mata penuh pengertian. Karena pada akhirnya engkau telah menang. Bukan karena membalas, tetapi karena bertahan. Hukum semesta bukan hanya menghukum. Ia juga memuliakan mereka yang sabar, mereka yang diam dalam luka namun tetap berjalan. Maka tetaplah melangkah. Biarkan semesta bekerja dengan caranya sendiri. Sebab saat hari pembalasan itu tiba, kau akan tahu, semua sakitmu tidak sia-sia. Semua tangismu ternyata sedang dicatat untuk sebuah keadilan yang agung. Luka yang membentuk kekuatan. Setiap luka yang kau terima bukan kutukan. Ia adalah hadiah tersembunyi yang dibungkus dalam penderitaan. Kau mungkin tak melihatnya sekarang, karena air matamu mengaburkan pandangan, karena hatimu masih terhimpit oleh sesak duka. Tapi percayalah, di balik setiap pengkhianatan,
Di balik setiap tikaman dari orang yang kau percayai, semesta sedang menempa dirimu menjadi sosok baru yang jauh lebih kuat. Seperti pedang tajam yang takkan pernah lahir dari besi dingin, melainkan dari logam yang dibakar berulang kali dalam api yang menyakitkan. Kau tak sedang hancur, kau sedang dibangun ulang. Reruntuhan hatimu yang kini berserakan akan menjadi pondasi yang lebih kokoh dari sebelumnya. Orang-orang yang menyakitimu, mereka tak pernah tahu bahwa dengan melukaimu, mereka sebenarnya sedang memahat kekuatan dalam jiwamu. Kekuatan untuk berdiri, untuk berjalan sendiri, untuk tak lagi bergantung pada siapapun. Semesta sedang mengajarimu sesuatu yang mahal, keutuhan diri. Kekuatan ini tidak bisa dibeli, tidak bisa dipinjam, tidak bisa diwarisi. Ia hanya bisa lahir dari luka. Bayangkan benih kecil di tanah gelap. Ia harus pecah dulu, retak, hancur, sebelum bisa tumbuh menembus bumi dan melihat cahaya. Demikian pula dirimu. Retakan hatimu adalah awal dari pertumbuhan besar. Suatu hari nanti kau akan melihat ke belakang dan menyadari, andai mereka tidak menyakitimu, kau tak akan pernah menjadi sekuat ini. Mereka adalah alat semesta untuk membentuk jiwamu. Maka jangan benci mereka, jangan dendam, karena tanpa mereka, perjalanan besarmu mungkin tak akan pernah dimulai. Mereka yang menyakitimu mungkin merasa menang hari ini. Mereka merasa berhasil menjatuhkanmu, mematahkan semangatmu, membuatmu ragu akan dirimu sendiri. Tapi apa yang tak mereka tahu adalah, kau tak sedang jatuh, kau sedang ditarik ke belakang, seperti anak panah dalam busur. Dan semakin dalam kau ditarik, semakin jauh kau akan melesat. Saat waktunya tiba, kau akan terbang lebih tinggi daripada yang pernah mereka duga. Dan saat itulah mereka akan terdiam, terkesima, tak percaya bahwa orang yang dulu mereka sakiti telah menjadi sosok besar yang tak bisa dijangkau. Inilah rahasia semesta yang tak semua orang pahami, bahwa setiap luka adalah latihan. Setiap air mata adalah pembasuh tanah agar benih kekuatan tumbuh. Setiap penghinaan, setiap pengkhianatan, setiap kezaliman adalah bahan bakar yang mengubahmu menjadi lebih tangguh. Dan saat hari itu tiba, kau tak lagi marah. Kau hanya tersenyum karena kau sadar semua sakit itu ternyata adalah anugerah tersembunyi. Mereka menyakitimu, tapi sesungguhnya mereka sedang mengangkatmu lebih tinggi. Kebenaran yang tak bisa disembunyikan. Sehebat apapun seseorang menutupi kesalahannya, kebenaran akan selalu menemukan celah untuk menyelinap keluar. Seperti sinar matahari yang menembus tirai usang, kebenaran tidak bisa dikurung selamanya. Mereka yang menyakitimu mungkin kini bersembunyi di balik senyum palsu, di balik pencitraan yang mereka bangun, di balik kata-kata manis yang menipu. Tapi semesta punya cara sendiri untuk mengungkap semuanya. Tanpa perlu kau bergerak, tanpa perlu kau berkata apa-apa, perlahan lapisan topeng itu akan mengelupas. Dan saat kebenaran itu terpampang jelas di mata dunia, tak ada satupun dari mereka yang bisa mengelak. Inilah keajaiban semesta. Ia sabar tapi tak pernah tidur. Ia diam tapi tak pernah lalai. Ia mengatur setiap potongan kejadian seperti puzzle yang rumit, menyusun bukti demi bukti, saksi demi saksi, hingga saat yang tepat tiba. Dan ketika saat itu datang, dunia akan tahu siapa yang sesungguhnya berdusta, siapa yang menyebar luka di balik senyuman. Tidak ada dosa yang bisa selamanya dikubur. Tidak ada kejahatan yang bisa terus-menerus diselimuti kebohongan. Semesta akan memaksa semuanya muncul ke permukaan, bahkan jika itu harus melalui jalan yang tak pernah diduga siapapun. Kadang, kita merasa putus asa. Kita berpikir, mengapa kebusukan bisa tersembunyi begitu lama? Mengapa mereka bisa berjalan dengan kepala tegak seolah tak terjadi apa-apa? Tapi begitulah cara semesta bekerja. Ia menunggu agar ketika saatnya tiba, pengungkapan itu menjadi begitu telak, begitu jelas, sehingga bahkan mereka yang paling keras kepala pun tak bisa menolak kebenaran yang terpampang di hadapan mata. Tidak ada pembelaan, tidak ada alasan, tidak ada pelarian. Hanya ada pengakuan atau kehancuran perlahan di hadapan cahaya kebenaran. Kebenaran bukan hanya untuk dibuktikan kepada dunia, tapi juga kepada mereka sendiri. Sebab sesungguhnya
Hukuman paling pedih bukan datang dari luar, melainkan dari dalam hati yang tersiksa oleh kesadaran. Ketika seseorang akhirnya sadar bahwa semua kejahatannya terkuak, bahwa semua kedustaannya runtuh, maka jiwanya akan dihantui oleh rasa bersalah yang tak bisa dihapus. Tak ada tempat bersembunyi dari nurani. Tidak ada penutup untuk hati yang terus berbisik bahwa ia salah, bahwa ia telah menyakiti tanpa hak. Dan itulah azab semesta yang sejati, azab batin yang tak pernah berhenti berbicara. Sebab itulah engkau tak perlu mengejar balas dendam, tak perlu mengumbar amarah. Semesta akan berbicara lebih keras darimu. Kebenaran akan bersinar lebih terang daripada apapun yang bisa kau teriakan. Dan ketika hari itu tiba, engkau akan melihat bagaimana mereka berlutut di hadapan kebenaran yang dulu mereka injak-injak. Tanpa bisa berdalih, tanpa bisa berbohong lagi. Engkau akan menyaksikan bagaimana semesta sendiri yang menulis akhir cerita ini dengan tinta keadilan yang tak bisa dihapus siapapun. Sebuah pengadilan agung yang tak bisa dihindari oleh siapapun yang pernah menyakitimu. Balasan semesta tidak pernah salah alamat. Tidak ada perbuatan sekecil apapun yang luput dari perhitungan semesta. Mungkin manusia bisa bersembunyi dari hukum dunia, mungkin pengadilan manusia bisa dibeli, bisa dimanipulasi, tapi hukum semesta jauh lebih teliti. Ia mencatat bukan hanya perbuatan yang terlihat, tapi juga niat tersembunyi di baliknya. Mereka yang menyakitimu, yang membuat hatimu terluka diam-diam, mengira semua itu akan hilang begitu saja, terhapus oleh waktu, terlewatkan oleh kehidupan. Padahal semesta sudah mengunci semuanya di dalam satu daftar panjang. Daftar yang kelak akan ditagih lunas sampai habis. Balasan semesta tidak pernah meleset. Ia tidak tergesa-gesa, tapi juga tidak pernah terlambat. Saat engkau tidur di malam hari dengan air mata yang menetes, saat engkau terdiam memikirkan mengapa semua ini terjadi padamu, semesta bekerja, menyusun keadaan, mempertemukan kejadian, mengatur agar karma itu tiba tepat pada waktunya. Dan saat hari itu datang, balasan itu menghampiri mereka bukan lewat cara biasa. Ia datang dari arah yang tak terduga. Kadang lewat kehilangan, kadang lewat kehancuran hubungan, kadang lewat runtuhnya semua yang dulu mereka banggakan. Balasan itu datang seperti hujan badai yang lama ditahan di langit, dan akhirnya tumpah tak terbendung. Kau tidak perlu melihat balasan itu dengan matamu sendiri. Tidak perlu menyaksikan kejatuhan mereka untuk merasa puas. Karena semesta tahu, kadang balasan terbaik adalah rasa sesak dalam dada mereka. Kesadaran bahwa apa yang mereka lakukan padamu kini kembali menghantui hidup mereka. Mungkin kau tak pernah mendengar kabar buruk mereka. Mungkin mereka menyembunyikan derita mereka di balik dinding rumah. Tapi percayalah, semesta tidak mungkin keliru. Setiap benih keburukan yang mereka tanam padamu akan tumbuh, dan mereka harus memetik buah busuk itu sendiri. Sebab balasan semesta bukan sekadar pembalasan, melainkan pelajaran. Pelajaran pahit yang harus ditelan oleh mereka yang sombong, yang merasa bisa menyakiti tanpa konsekuensi. Semesta ingin mereka mengerti bahwa luka yang ditanamkan pada hati orang lain, lambat laun akan kembali menghantam hati sendiri. Mungkin dalam bentuk kegagalan yang tak terjelaskan, mungkin dalam bentuk kehilangan yang tak bisa diganti. Apapun wujudnya, balasan itu akan datang. Dan saat itu, mereka akan terdiam, tak bisa lagi tersenyum sombong, tak bisa lagi berjalan tegak, karena semesta sudah memberi teguran yang paling keras. Dan engkau, di titik itu, akan mengerti bahwa membiarkan semesta bekerja jauh lebih indah daripada merusak hatimu dengan dendam. Bahwa melepaskan rasa benci adalah kemenangan besar, karena semesta telah menjadi hakim yang tak bisa dibohongi siapapun. Kau bisa berjalan lagi dengan hati ringan, dengan dada lapang, karena engkau tahu semua yang terjadi padamu bukan sia-sia. Semua ada balasannya, semua akan seimbang pada akhirnya. Dan keadilan semesta, betapapun lambatnya, selalu tiba di waktu yang paling sempurna. Diam bukan berarti lemah. Banyak yang salah paham, mengira diam adalah tanda kelemahan. Mereka yang menyakitimu, menertawakan kesabaranmu, menilai ketenanganmu sebagai bentuk kekalahan. Mereka mengira engkau menyerah, engkau takut,
engkau tak berdaya untuk melawan. Padahal sesungguhnya, dalam diam itu tersembunyi kekuatan besar yang tak mereka mengerti. Diam bukan berarti kalah. Diam adalah bukti bahwa kau mempercayakan segalanya kepada semesta. Diam adalah cara jiwa yang matang untuk membiarkan hukum semesta bekerja tanpa campur tangan ego manusia. Di saat mereka terus mencari celah untuk menyakiti, engkau justru melangkah perlahan membangun kekuatan dalam hening. Mereka tak tahu bahwa di balik setiap luka yang mereka torehkan, hatimu tumbuh lebih keras, lebih tajam, lebih tangguh dari sebelumnya. Seperti akar pohon yang menghujam tanah diam-diam, tanpa suara, tanpa gemuruh, tetapi suatu hari akan menjadi pohon besar yang menjulang tinggi. Diam adalah pilihan orang kuat, karena butuh nyali besar untuk menahan diri, untuk tidak membalas, untuk percaya bahwa keadilan yang lebih besar sedang dipersiapkan oleh semesta. Mereka yang merasa menang karena kau tak membalas akan terkejut suatu hari nanti. Ketika hidup memutar roda nasib, ketika peran dibalikkan, dan mereka dipaksa merasakan apa yang dulu mereka tanamkan padamu. Saat itulah diammu akan menjadi bukti. Bukti bahwa engkau memilih jalan yang lebih tinggi. Jalan yang hanya bisa dilalui oleh jiwa-jiwa besar. Tak semua orang bisa diam dalam luka. Tak semua orang bisa sabar dalam pengkhianatan. Tapi kau bisa. Dan itulah sebabnya semesta menyiapkan sesuatu yang jauh lebih indah untukmu di balik kesabaran itu. Dalam diam ada pelajaran besar bahwa tidak semua harus dibalas. Tidak semua harus dilawan dengan tangan. Kadang, kemenangan sejati justru datang saat kau membiarkan semesta berbicara atas namamu. Biarkan alam semesta menulis ceritamu dengan tinta keadilan. Karena keheninganmu adalah doa yang tak terdengar telinga manusia, tapi bergema keras di ruang semesta. Dan doa yang diucapkan dalam diam, dari hati yang luka namun ikhlas, adalah doa yang paling ampuh. Doa yang langsung menyentuh hukum tertinggi di jagat raya. Maka tetaplah diam, tetaplah tenang, bukan karena takut, tapi karena tahu. Tahu bahwa pembalasan semesta jauh lebih dahsyat daripada balasan manusia. Tahu bahwa setiap luka yang kau telan dalam diam adalah tabungan kekuatan yang kelak akan kau petik hasilnya. Satu hari nanti mereka yang kini tertawa di atas lukamu akan terdiam melihat bagaimana semesta mengangkatmu tinggi, jauh lebih tinggi dari apa yang bisa mereka capai. Dan saat itu, kau akan tersenyum. Bukan dengan sombong, tapi dengan syukur. Karena diam, ternyata adalah jalan menuju kemuliaan yang sejati. Waktu adalah hakim yang adil. Tidak ada satupun di dunia ini yang dapat melawan kekuatan waktu. Ia adalah hakim sejati, yang memisahkan kebenaran dari kebohongan, keikhlasan dari tipu daya. Mereka yang menyakitimu hari ini, mungkin sedang berdiri di puncak, tertawa keras, merasa diri menang, merasa telah berhasil merendahkanmu. Tapi waktu berjalan pelan, tak tergesa, tak terhenti, dan seiring berjalannya waktu, topeng demi topeng yang mereka pakai mulai retak. Satu demi satu kepalsuan mereka terungkap, hingga akhirnya mereka harus berhadapan dengan kenyataan yang tak bisa mereka tolak lagi. Waktu menguji segalanya. Kesabaranmu, keikhlasanmu, ketegaran hatimu. Tapi waktu juga menguji mereka yang menyebarkan luka dan dusta di balik punggungmu. Apa yang hari ini terlihat sebagai kemenangan semu, perlahan berubah menjadi kekalahan batin yang dalam. Karena waktu tak bisa dibeli, ia menyingkap semua niat busuk, semua kebohongan, semua dosa tersembunyi, dan menghadirkannya di atas panggung kehidupan di depan mata dunia. Dan saat itu tiba, tidak ada tempat bagi mereka untuk bersembunyi. Ada kalanya waktu terasa lambat. Kau menunggu dan bertanya, mengapa mereka belum juga menerima balasan? Mengapa semesta seolah diam? Tapi percayalah, waktu sedang menyiapkan pelajaran yang sempurna untuk mereka. Pelajaran yang akan datang saat mereka paling lengah. Saat mereka merasa aman, saat mereka mengira semua telah berlalu. Dan saat itulah, kejatuhan mereka menjadi lebih menyakitkan, lebih telak, lebih tak terelakkan. Karena waktu tahu, keadilan yang tergesa hanyalah balas dendam, tapi keadilan yang lahir dari kesabaran adalah pelajaran hidup yang tak bisa dilupakan. Bersabarlah,
karena waktu sedang ada di pihakmu. Ia berjalan bersamamu, menuntun langkahmu, menyembuhkan lukamu sedikit demi sedikit. Dan pada akhirnya, waktu akan membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah, siapa yang tulus dan siapa yang pura-pura, siapa yang terangkat karena kesucian hati, dan siapa yang jatuh karena kelicikan. Waktu adalah cermin paling jujur, ia tak memihak siapapun, dan semua orang, cepat atau lambat, harus melihat pantulan dirinya sendiri di sana, tanpa bisa berdusta. Itulah sebabnya orang bijak tidak terburu-buru membalas, karena ia tahu waktu akan melakukannya dengan cara yang lebih sempurna. Dan ketika waktu menunjukkan segalanya, engkau tak perlu lagi berbicara. Dunia yang akan berbicara untukmu, semesta yang akan membela namamu. Saat itu tiba, kau hanya perlu tersenyum, karena semua luka yang kau tanggung dalam diam telah berubah menjadi mahkota. Mahkota dari seorang pemenang sejati yang dibentuk oleh waktu, bukan oleh dendam. Hukum sebab akibat yang tak terhindarkan. Dalam jagat raya ini ada satu hukum yang tak pernah bisa dihindari, hukum sebab akibat. Apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Tidak peduli seberapa cerdiknya seseorang menyembunyikan perbuatannya, atau seberapa lihainya ia memutarbalikkan kenyataan. Hasil dari semua itu tetap akan kembali padanya. Bukan karena kutukan, bukan karena doa buruk dari orang yang terluka, tetapi karena semesta sendiri yang mengatur keseimbangan ini. Siapapun yang menabur kebohongan akan menuai ketidakpercayaan. Siapapun yang menabur luka akan menuai kehancuran batin. Begitu sederhana dan begitu pasti. Mereka yang menyakitimu mengira bahwa setelah semua kelicikan itu, hidup mereka akan berjalan seperti biasa. Mereka menertawakan ketulusanmu, menganggap kelembutan hatimu adalah kelemahan. Tapi semesta tidak pernah lupa. Semua perbuatan memiliki harga, dan harga itu harus dibayar, cepat atau lambat. Jika bukan hari ini, mungkin esok. Jika bukan melalui kejatuhan materi, mungkin lewat kehilangan yang lebih dalam. Kehilangan yang mengoyak hati dan membuat malam-malam mereka penuh kegelisahan. Tak ada yang bisa melarikan diri dari hukum, sebab akibat ini, karena ia sudah tertanam dalam denyut semesta sejak dunia diciptakan. Mungkin engkau berpikir, mengapa hukum ini terasa lambat bekerja? Mengapa kebaikan tidak langsung dibalas kebaikan, dan kejahatan tidak langsung mendapat balasan? Karena semesta ingin keadilan terjadi dalam bentuk yang paling dalam, paling berpengaruh, paling tak terlupakan. Agar mereka yang menyakitimu belajar dari rasa sakitnya sendiri. Tidak sekadar merasakan akibat, tapi menyadari bahwa semua berawal dari perbuatan mereka sendiri. Itulah sebabnya balasan semesta sering datang dalam bentuk yang mengejutkan, dalam waktu yang tak terduga, lewat jalan yang tak disangka. Ada orang yang kehilangan harga dirinya meski harta melimpah. Ada yang kehilangan kepercayaan orang lain meski masih berdiri di atas panggung dunia. Ada pula yang merasakan sepi luar biasa meski dikelilingi banyak manusia. Semua itu adalah buah dari benih buruk yang pernah mereka tanam di hati orang lain. Semesta tidak membalas dengan satu cara saja. Ia tahu luka macam apa yang paling tepat untuk membuat seseorang tersadar. Dan di sanalah letak keadilan semesta yang sesungguhnya. Keadilan yang tidak bisa dihindari siapapun, tidak bisa dinegosiasi, tidak bisa ditawar. Dan engkau tak perlu menjadi hakim atas hidup mereka. Biarkan hukum sebab akibat ini bekerja dalam jalurnya. Kau cukup melangkah maju, menanam benih kebaikanmu sendiri. Karena siapapun yang menabur kebaikan dengan tulus, akan menuai kebahagiaan yang tak disangka-sangka. Semesta akan mengembalikan kebaikan itu padamu. Kadang lewat jalan yang lebih indah, lebih besar, lebih membahagiakan daripada yang pernah kau impikan. Maka jangan khawatir, karena dalam hukum semesta ini, setiap luka akan sembuh dan setiap air mata akan berubah menjadi senyum yang tulus. Saat semesta membuka mata mereka, ada saatnya di tengah perjalanan hidup yang panjang, semesta perlahan membuka mata mereka yang pernah menyakitimu. Saat itu datang tanpa aba-aba, tanpa sinyal, tanpa peringatan. Tiba-tiba, dalam kesunyian malam atau dalam lengang pagi yang hampa,
Sebuah kesadaran menusuk masuk ke hati mereka. Kesadaran tentang betapa dalamnya luka yang dulu mereka torehkan kepadamu. Dan saat itu, rasa menyesal datang seperti badai yang menggulung, tak terbendung, tak terhindarkan. Mereka baru sadar bahwa apa yang mereka anggap kemenangan dulu, sesungguhnya adalah aib yang menggerogoti jiwa. Pada saat semesta membuka mata mereka, semua topeng yang dulu mereka pakai jatuh satu persatu. Tidak ada lagi kebanggaan atas kejahatan tersembunyi. Tidak ada lagi senyum atas kesombongan kosong. Hati mereka mulai resah, tidur menjadi gelisah, pikiran menjadi berat. Segala kenikmatan yang pernah mereka kejar terasa hambar tak bermakna. Karena di dasar hati mereka ada bisikan kecil yang mengingatkan, apa yang kau lakukan dulu salah. Dan bisikan itu pelan-pelan berubah menjadi jeritan. Jeritan hati yang menuntut kejujuran, yang meminta penebusan. Namun seringkali, di saat mata mereka telah terbuka, waktu sudah terlalu jauh berjalan. Kata-kata maaf tak mampu memperbaiki apa yang telah hancur. Tangan yang dulu menyakiti tak bisa lagi menggenggam kepercayaanmu. Dan saat itu penyesalan menjadi beban terberat. Beban yang tidak bisa dibagi kepada siapapun. Mereka sadar bahwa kesalahan yang dulu dianggap kecil ternyata mengubah arah hidup seseorang. Menggores jiwa orang lain begitu dalam. Dan rasa bersalah itu pun menjadi luka batin yang tak tersembuhkan. Semesta punya cara luar biasa untuk membuat manusia melihat ulang perbuatannya. Kadang lewat kehilangan orang terkasih. Kadang lewat kegagalan besar di saat karir sedang menanjak. Kadang lewat pengkhianatan orang terdekat yang membuat mereka sendiri merasakan rasa sakit yang dulu mereka berikan padamu. Semua itu bukan kebetulan. Semua adalah cermin yang dipasang semesta. Agar mereka tahu rasanya disakiti. Agar mereka mengerti mengapa diam-diam kau menangis. Mengapa dalam hening kau menanggung luka. Dan engkau tak perlu lagi marah, tak perlu lagi berharap balasan. Karena saat semesta membuka mata mereka, penderitaan itu jauh lebih dalam dari apapun yang bisa kau berikan. Penderitaan karena sadar telah menyakiti orang tulus adalah hukuman batin terberat di dunia ini. Dan engkau dengan hatimu yang telah ikhlas bisa melangkah maju. Meninggalkan mereka dalam perjalanan baru yang lebih cerah. Sementara mereka akan terus dihantui bayang-bayang masa lalu yang tak bisa dihapuskan kecuali oleh pengampunan semesta yang entah kapan datangnya. Kebaikan yang diam-diam mengangkatmu. Ada satu rahasia besar yang tidak diketahui oleh mereka yang menyakitimu. Sementara mereka sibuk melukai dan menjatuhkan, tanpa mereka sadari, semesta diam-diam sedang mengangkatmu. Tanpa sorak-sorai, tanpa tepuk tangan, engkau perlahan dibentuk menjadi pribadi baru yang lebih kuat, lebih matang, lebih bercahaya. Setiap luka yang kau telan dengan sabar, berubah menjadi cahaya kecil dalam hatimu. Dan cahaya-cahaya itu lama-lama menyatu, membentuk sinar besar yang menguatkan jalanmu ke depan. Inilah kebaikan semesta yang bekerja tanpa suara. Kebaikan yang hanya bisa dilihat oleh jiwa-jiwa yang peka. Orang-orang yang menyakitimu berpikir bahwa mereka sedang mengurangi nilaimu. Mereka yakin, cemuhan mereka membuatmu runtuh. Mereka percaya, fitnah mereka mencoreng nama baikmu. Tapi sesungguhnya, semesta sedang memurnikanmu dari dalam. Seperti emas yang harus dibakar dalam api untuk menjadi murni. Jiwamu pun sedang ditempa dalam perapian kehidupan. Semakin mereka menyakitimu, semakin banyak hal yang dilepaskan dari hatimu. Kebanggaan palsu, ego kosong, kebergantungan pada penilaian manusia. Hingga akhirnya, yang tersisa hanyalah dirimu yang sejati. Kuat, jernih, tidak tergoyahkan. Kebaikan semesta tak selalu berupa materi atau pujian manusia. Kadang ia hadir sebagai ketenangan hati. Kadang ia datang sebagai keberanian untuk berkata tidak pada ketidakadilan. Kadang pula ia hadir sebagai kemampuan untuk tersenyum meski hati penuh luka. Dan inilah kekayaan sejati yang tak bisa diberikan oleh siapapun kecuali oleh semesta sendiri. Engkau mungkin tidak menyadari betapa sekarang jiwamu telah tumbuh begitu dewasa. Betapa kini hatimu mampu melihat hal-hal yang dulu samar. Inilah kebaikan tersembunyi, anugerah yang dilahirkan oleh penderitaan. Mereka tidak tahu bahwa di balik kesabaranmu
Ada kekuatan besar yang sedang dibangun. Suatu hari nanti, saat engkau berdiri tegak di puncak keberhasilanmu, mereka yang dulu menghinamu akan terdiam. Mereka akan menyadari bahwa semua luka yang mereka berikan justru menjadi alasan mengapa engkau kini begitu kuat, begitu memikat, begitu bercahaya, karena semesta tidak membiarkan ketulusanmu sia-sia. Setiap tetes air matamu telah ditukar dengan sebutir berlian jiwa. Dan tak ada kekuatan di bumi ini yang bisa merebut itu darimu. Maka tetaplah menabur kebaikan, meskipun dunia membalas dengan keburukan. Karena semesta tak pernah tidur, ia mencatat segalanya. Ia menyimpan segala kebaikan yang mungkin terlupakan manusia, untuk kelak dikembalikan padamu dalam bentuk yang lebih indah. Suatu hari nanti, mungkin dalam bentuk kesempatan besar, pertemuan yang mengubah nasib, atau bahkan ketenangan batin yang tidak dimiliki siapapun. Semua itu telah disiapkan semesta sebagai hadiah bagi jiwamu yang kuat, sabar dan tulus. Karena setiap luka yang kau terima ternyata adalah jalan menuju keberkahan besar. Dan kini, setelah semua kisah ini kau dengar, sadarlah bahwa tak ada satupun luka yang sia-sia di dunia ini. Mereka yang menyakitimu mungkin telah melupakanmu, tapi semesta tidak pernah lupa. Keadilan itu pasti, meski tak datang secepat harapan manusia, namun ia tiba tepat di saat yang dibutuhkan. Jangan biarkan hatimu mengeras karena dendam. Biarkan waktumu terisi oleh kebaikan yang akan kembali padamu berlipat-lipat. Tenanglah, karena di saat yang paling tak terduga, semesta akan menunjukkan bahwa mereka yang melukaimu akan berhadapan dengan hasil dari perbuatan mereka sendiri. Sementara engkau akan berdiri sebagai pemenang sejati. Diam namun menang, terluka namun terangkat. Inilah keajaiban semesta yang selalu adil pada jiwa yang tulus. Teruslah melangkah dan biarkan semesta bekerja.